Yo, balik lagi sama gue di Calon Bernatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue kembali untuk mengupdate Bitcoin ya. Jadi memang sekarang ini udah tanggal 3, jadi menjelang kenaikan suku bunga tanggal 5. Jadi udah mungkin satu hari tambah lewat sedikit lah ya, hampir 2 hari lagi menjelang kenaikan suku bunga. Jadi saya akan update lagi perihal Bitcoinnya bagaimana, outlooknya bagaimana ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan untuk si Bitcoinnya. Jadi untuk sore ini mungkin juga akan saya upload untuk altcoin juga tambahan gitu ya. Oke, jadi diawali untuk si USDT dominance time frame 4 jamnya. Jadi memang ini kemarin sudah saya bahas di box warna merah ini adalah resisten yang cukup kuat untuk si USDT dominance. Jadi beberapa kali dia sentuh ya, dia cuma seperti false break ya. Jadi dia kelihatannya udah breakout langsung ditekan mundur lagi. Ya sama seperti pergerakan sebelumnya. Kita lihat untuk pergerakan yang terakhirnya pun sama. Ya dia nyentuh, testing, kemudian dia terbreakdown. Nah sekarang posisinya dia lagi testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru time frame 4 jamnya. So kalau misalkan dia breakdown dari situ akan berpotensi untuk ngetes di trendline supportnya ini ya, garis warna kuning plus garis warna merah EMA 55 time frame 4 jamnya. Ya jadi itu adalah next area krusial untuk si USDT dominance yang perlu sekali diperhatikan. Kalau memang dia breakdown dari situ akan memberikan booster untuk si Bitcoin. Ya berarti kan USD dominance itu melemah, nah Bitcoinnya akan menguat dan begitu pula sebaliknya. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia malah mengalami pemantulan seperti sebelumnya, maka kita akan melihat untuk si Bitcoinnya kembali tertekan atau endlosor lagi gitu ya. Jadi untuk si USD dominance ini benar-benar harus diperhatikan di EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya plus juga trendline supportnya ini. Ya garis warna kuning yang sudah saya tandain. Nah kalau misalkan targetnya pun sama, masih sama seperti kemarin ya, 3 target yang perlu diperhatikan kalau memang dia breakdown ya dari si rising wedge ini. Next ini adalah Bitcoin dominance ya. Jadi memang ini time frame 4 jam kemarin juga sudah saya bahas beberapa kali. Dia udah masuk di box warna merah ini adalah area high point terakhirnya dia di sini. Kemudian dia sebelum dia turun gitu ya. Nah di sini udah di testing 2 kali, akhirnya sekarang dia lagi testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru time frame 4 jamnya. Jadi sekilas juga dia setelah masuk di box warna merah ini menjadi resisten yang cukup kuat ya untuk si Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia makin drop ya cukup baik untuk altcoinnya. Kemudian Bitcoinnya ya sideways aja lah. Ya itu aja udah bagus banget untuk altcoin yang bisa lebih terbantu untuk bisa naik untuk jangka pendeknya gitu. Ya istilahnya mendapatkan booster lah. Nah ini juga sekilas teman-teman, kita bisa lihat ini menjadi double top bisa juga. Ini untuk top 1 dan ini top 2. Jadi kalau misalkan kita ukur pun ya, dari double topnya ketika dia breakdown dari neckline, ini menjadi targetnya ya pas banget ya, di box warna hijau yang sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin dominance ya. Itu di sekitar area 42,06 sampai 42,24%. Jadi kalau misalkan Bitcoin breakdown dari EMA 34 dan 55, next target di area sini ya untuk menjadi supportnya atau dia retest kembali. Nah kalau misalkan dari retestnya ini makin losor lagi, wah ini cukup baik untuk altcoinnya. Jadi let's see aja beberapa hari ke depan apakah ini yang terjadi atau malah dia cuma testing aja. Kemudian dia rebound lagi. Ya jadi itu yang enggak bagus lah untuk altcoinnya. Oke, ini untuk si Bitcoin dominance. Next ini adalah Bitcoin untuk daily-nya. Jadi banyak banget yang nanya juga kira-kira kapan sih bisa di CA gitu ya. Nah kalau misalkan menggunakan outlook yang ini, sebenarnya trendline yang warna hijau ini ya, ini bisa juga dimanfaatkan untuk kalian-kalian yang mau di CA. Itu ya buat yang mau. Ya kalau nggak mau ya nggak masalah gitu ya. Karena memang di situ adanya confluence of support juga. Kita bisa lihat sebelumnya ini mengalami pemantulan yang lumayan signifikan. Di trendline garis warna hijau itu berarti kalau sekarang itu di sekitaran 37.400-an, 37.500 dolar lah untuk si Bitcoinnya. Nah kalau misalkan saya rectanglein pun ya, kita tarik ke belakang seperti ini. Nah ini sebelumnya juga mampu menjadi supportnya si Bitcoin nih. Kita bisa lihat ya dari pergerakan sebelumnya nih, mampu menahan dari laju penurunan si Bitcoin. Ya jadi itu juga ada confluence of support di sekitar 37.000 sampai 37.500 dolar. Let's say di sekitaran itu. Ya jadi kalau misalkan dia terbreakdown lagi ke area situ, ya buat kalian yang mau di CA boleh gitu ya. Di CA berarti bukan all in, cuman cicil beli aja sedikit. Itu bisa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia rebound pun kita masih bisa pergunakan untuk trendline garis warna biru ini yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi support.
Ketika di breakdown, ya di flip menjadi resisten. Jadi let's say kalau misalkan pun dia menjelang kenaikan suku bunga masih ada dia penurunannya kita bisa expect ke trendline garis warna hijau ini sebelum mungkin aja adanya pemantulan. Nah, ketika dia ada pemantulan kita bisa masih pergunakan di trendline garis warna biru ini. Plus di situ adanya confluence of resistance juga. Ya, di sini ada trendline garis warna biru. Kemudian ada EMA 34 dan 55 juga, plus juga menjadi area resisten sebelumnya. Ya, jadi sekitaran 40.200 sampai sekitar 41.100 itu adanya confluence of resistance. Jadi di range area itu perlu sekali diperhatikan ya. Jikalau memang si Bitcoinnya rebound, ya itu perlu sekali diperhatikan. Kalau mampu close di atas area itu, wah itu ada indikasi cukup baik untuk si Bitcoinnya. Ya at least untuk jangka pendek sampai menengah lah. Ya, cuman harus tetap prepare for the worst. Kalau ketika dia mantul pun ya kemudian kena reject untuk bisa drop lebih dalam. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Ya, jadi kalian punya exit plan-nya masing-masing. Oke. Ini secara daily time frame-nya. Next ini untuk 4 jamnya memang masih bermain di falling wedge pattern-nya. Dan dia ini masih istilahnya mempertahankan lah ya posisinya di box warna merah ini yang kemarin sudah saya sampaikan. Walaupun memang dia beberapa kali nih time frame 4 jam tertahan oleh EMA 55 dan juga trendline resistennya plus EMA 34 ya garis warna biru nih. Jadi dia belum benar-benar mampu break dan sekarang ini masih mempertahankan lah ya posisinya di atas 38.400-an dolar. Nah, kalau misalkan dia break dari area sana, next area yang potensi untuk divisit yaitu di lowest point sebelumnya di area sini. Kita bisa lihat terakhir kali dia drop sampai situ, kemudian ada demand yang sorong dia ke atas. Itu di sekitar 37.700-an sampai 37.800 dolar. Area yang perlu sekali diperhatikan. Ya, kalau misalkan dia drop sampai sana pun kembali nggak ada demand, next target yang perlu kita perhatikan yaitu adalah trendline supportnya ini ya. Dan juga di loss point di tanggal 1 Mei. Itu di let's say di kisaran 37.000 sampai 37.400 dolar. Itu menjadi next target yang akan divisit oleh si Bitcoin kalau di area sini aja nih, di area 37.700 sampai 37.800 dolar itu ketika drop atau visit ke area sana nggak ada demand yang nahan, berarti nggak ada sorongan ke atas gitu ya. Jadi itu menjadi next target yang tadi sudah saya sampaikan. Ini secara time frame 4 jamnya. Cuman kalau misalkan nih secara 4 jamnya tekanan sellernya ini dari tanggal 26 April sampai 26 April ya. Time frame 4 jamnya kita bisa lihat nih ya. Pressure seller ini cukup signifikan. Ya, kemudian dibandingkan dari tanggal 28 April sampai 30 April ini cenderung istilahnya perlahan gitu ya. Perlahan, tapi ya tetap turun tapi perlahan. Tidak sesignifikan sebelumnya pergerakannya. Ya, kemudian juga dibandingkan dengan yang sekarang lebih korektif atau lebih bisa dibilang pelan-pelan gitu turunnya, ya. Jadi ada indikasi bisa aja market malah rebound. Ya, at least kita bisa lihat seperti ini, dia drop signifikan terus naik. Terus turunnya juga pelan-pelan terus naik lagi. Bisa aja ini masih bisa turun nggak? Masih bisa gitu. Masih bisa turun menjelang kenaikan suku bunga. Bisa aja dia penurunannya bertahap gitu ya. Turun terus naik dikit gitu ya, mantul dikit. Kemudian turun lagi dikit gitu, bisa lagi ya teman-teman. Ya, kemudian malah di hari H adanya sorongan ke atas, ya bisa malah bisa gitu. Ya. Jadi seperti kenaikan suku bunga sebelumnya, orang-orang expect wah ini bakal ngedam ke 30.000 nih, bakal ngedam ke 28.000, malah disorong ke atas naik. Karena kenapa? Kalau saya pribadi lihat dari sebelum-sebelumnya ini penurunannya udah cukup terasa nih. Ya, penurunan di market ini udah cukup terasa menjelang kenaikan suku bunga. Jadi bisa aja dalam tanda kutip waktu kenaikan suku bunga market malah rebound and then malah breakout dari falling wedge pattern ini bisa gitu ya. Ketika dia ya masih ada tekanan, kemudian pas kenaikan suku bunga dia malah breakout, ya bisa aja gitu. Ya, jadi itu hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman sekalian mungkin yang ekspektasinya wah ini bakalan ngedam ke 35.000, wah ini bakalan ngedam ke 30.000. Ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oke. Nah, next ini adalah yang terakhir, pembahasan terakhir untuk time frame 1 jamnya. Ini sekilas aja terbentuk seperti trendline ya untuk resistennya dan juga untuk supportnya. Ini seperti si triangle pattern nih. Ya, ini bisa aja. Jadi ini semakin lama ini semakin mengkerucut, dia harus make decision. Apakah dia nendang ke atas atau dia breakdown atau ngelosor ke bawah.
Jadi kalau misalkan dia ke atas pun, di area yang perlu diperhatikan ya, di area sini teman-teman, di area sekitar sini ya, itu di sekitaran 39.000 sampai 39.179 lah ya. Ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk jangka pendeknya time frame 1 jam. Tapi kalau misalkan dia breakdown pun ya, kita harus perhatikan untuk area sini nih. Nah ini ya, area ini itu di kisaran 37.680 sampai 37.870 dolar ya untuk target breakdownnya ya. Karena misalkan kita bisa lihat ini adalah highest point terakhirnya, dan ini menjadi lowest point ketika dia sebelum ngangkat lagi gitu, atau nendang lagi ke atas ya. Itu menjadi area yang perlu sekali diperhatikan untuk target jangka pendeknya, karena ini time frame 1 jam ya. Kemudian dari RSI-nya pun ya, dia masih cuma side to buy-nya di sekitar level 50 ya indeksnya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk informasi Bitcoin time frame 1 jam, 4 jam dan juga daily-nya, plus juga Bitcoin dominance dan juga USDT dominance. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.